Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh yang penuh barakah ini limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita semua. Semoga kesehatan dan keafiatan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan hari demi hari dan seterusnya sampai akhir hidup kita di muka bumi ini, insyaallah. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, subuh ini kita masuk pada surat ke-84, yaitu surat Al-Insyiqaq, artinya terbelah. Jemaah rahimakumullah, di beberapa riwayat juga dinamakan Izas Sama'u Shaqqat. Di dalam surat ini menurut berbagai riwayat melakukan sujud dalam bacaannya, karena di dalamnya adalah ada sujud tilawat. Dan ini disebutkan oleh berbagai riwayat, dari baik diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i melalui jalur-jalur yang sama. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surat ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tunduk. Ketika langit disuruh terbelah, maka dia patuh. Ketika bumi itu minta diratakan, dia rata. Tidak rata, macam-macam. Dan jemaah rahimakumullah, di samping itu juga bahwa di dalam surat ini juga menyebutkan tentang perihal apa yang menjadi balasan kebaikan dan keburukan. Jadi model surat Makkiyah ini, jemaah rahimakumullah, lebih mengarahkan kepada pentingnya iman. Pentingnya iman pada Allah, pada Rasul, pada kitab Allah, pada yaumil akhir, pada malaikat, ya, yaumil akhir atau hari kiamat, dan kemudian juga kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-samaa'u saqqat." Jadi apabila langit itu terbelah. Yang demikian terjadi ketika datangnya hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat langit ini tidak akan terbelah. Begitu terbelah, bahwa jemaah rahimakumullah, kita akan melihat ini tanda kiamat datang, ya jemaah rahimakumullah, dan terjadi. Wa adinat li rabbiha, dan patuh kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh, yang ditunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepadanya untuk terbelah. Yang demikian itu jemaah rahimakumullah, sekali lagi hanya terjadi pada hari kiamat. Wa idzal ardu muddat, dan apabila pula bumi-bumi ini diratakan semua, yakni digelarkan dan dihamparkan dan diluaskan. Jadi sudah tidak ada lagi jemaah rahimakumullah yang kita lihat naik turun. Jadi bukit-bukit yang di atas kita ini akan kelihatan rata semua. Dan ini jemaah rahimakumullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan secara jelas ketika dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat terjadi, Allah menghamparkan bumi menjadi rata seperti selembar kulit dihamparkan, dari kulit hewan. Seperti kita menghamparkan tikar dan lain sebagainya. Nah, sehingga jemaah rahimakumullah tidak tempat lagi bagi manusia kecuali hanya tempat bagi kedua telapak kakinya. Karena semua makhluk pada hari itu telah dibangkitkan. Telah dibangkitkan. Maka jemaah rahimakumullah, aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mula-mula dipanggil, sedangkan Jibril berada di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pemurah. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dan aku pun berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya malaikat ini Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa engkau telah mengutusnya kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ibaduk fi atrafil ard, wa qala wa huwa maqamul mahmud. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia benar. Kemudian aku mohon syafaat dan aku katakan, ya Tuhan, tolonglah hamba-hambamu yang menyembahmu berbagai penjuru bumi ini. Jemaah rahimakumullah, itulah keadaan yang terjadi ketika kiamat itu datang. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalam dan menjadi kosong, bayangkan. Jadi seluruh gunung-gunung itu memuntahkan isi perutnya. Sehingga ibarat orang habis kosong isi perutnya, ya, yang sebelumnya misalnya hamil, kemudian keluar menjadi rata. Begitulah pula bumi ini. Jemaah rahimakumullah, dan itu patuh kepada apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, ya, bagi orang yang beribadah dengan secara baik dan benar, maka pasti kamu akan menemuinya, yaitu jemaah rahimakumullah, menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan menerima balasan atas kebaikan itu, dan menerima pula balasan keburukan yang kita lakukan. Hal ini jemaah rahimakumullah diperkuat dengan adanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al Hasan Abu Ja'far. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Jibril, ya Muhammad, iz ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Jibril berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah kamu sesukamu. Jadi silakan hidup.
sesuka kita. Tapi ingat, sesungguhnya ini kita bakal mati. Jadi sesukses apapun manusia, sebaik apapun manusia, seburuk apapun manusia, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, hidup sesukanya, sesungguhnya dia juga akan mati. Kemudian Jibril mengatakan, wahbib, dan sukailah apa yang engkau inginkan, karena sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Dan memang sudah banyak bukti orang yang hidup sebelum kita ini sudah jalan duluan, meninggalkan apa yang ada di bumi ini. Begitu pula wa'mal ma'syi'ta, dan beramallah ya, sesukamu, maka sesungguhnya kamu akan menjumpai balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itulah jemaah rahimakumullah, fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan ini adalah merupakan perumpamaan orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi nggak banyak-banyak. Ya sudah tahu dia beramal baik, semua cepat selesai, dan itu cepat. Dan ini adalah gambaran amal-amal soleh yang dilakukan oleh setiap manusia, jemaah rahimakumullah, selama hidup ini. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman, yang sama-sama beramal soleh. Dengan apa? Dengan gembira menjumpai. Ya, mudah-mudahan kalau kita ini berjumpa besok nih, ya, bergembira melihat, oh ini dia, oh ini ketemu kita, oh masya Allah. Apakah istri kita bersama kita? Wallahu a'lam bishawab. Atau suami kita bersama kita? Tidak tahu juga. Anak-anak kita tidak tahu. Boleh jadi masih kita hidup mereka taat, setelah kita meninggal dunia mereka tidak taat. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah perlu kita tingkatkan istiqomah kepada anak keturunan kita agar mereka bisa bertemu kelak di akhirat, ya rahimakumullah. Karena itulah jemaah rahimakumullah, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dari arah belakangnya, fasawfa yad'u thubura, mereka akan berteriak dengan teriakan, celakalah aku, celaka aku ini. Gimana ini? Tidak ada apa-apanya sudah, habis, dan lain sebagainya. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Sesungguhnya dahulu di dunia apa yang dilakukan? Bergembira-gembira di kalangan kaumnya, ya, bangga dengan maksiatnya, bangga dengan keburukannya, bangga dengan banyak harta, kemudian tidak mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, dan lain sebagainya. Innahu zanna an la yahur, dan mereka yakin bahwa sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya, maksudnya tidak menemui pada hari itu. Ya, dengan catatan dulu ketika dunia, alah santai aja lah. Ini kan kita cuma di dunia saja. Ya, besok mati pun sudah selesai urusan katanya. Jadi sudah tidak ada urusan-urusan lagi yang perlu kita pertanggungjawabkan. Ternyata mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di muka bumi. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian menurut anggapan mereka. Yang benar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat amal perbuatan dari setiap manusia satu demi satu, semua, dengan mengutus para malaikat dan seluruh makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang menjadi jamaah rahimakumullah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat seluruh amal-amal perbuatan kita, yang baik maupun yang tidak baik, yang benar maupun yang salah, yang berpahala maupun yang dosa, dan seterusnya. Dan semoga kita istiqomah dalam kebaikan ini sehingga kita bisa tergolong orang-orang yang masrur, yakni bangga, senang ketika kita kembali kepada keluarga kita, masyarakat kita, kelak kita mempertanggungjawabkan dan dikumpulkan di dalam surga Jannatul Na'im. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah